Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Sandirmora Wilhan Semora dengan NIM 2308120 dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. Dan di video saya kali ini memiliki maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas edukasi video mata kuliah Psikologi, Pendidikan, dan Bimbingan dengan dosen pengampu Bu Rina Nurhudi Ramdhani MPD. Di video tugas edukasi video saya ini berjudul pentingnya menyelaraskan konstruktivisme dan pendekatan humanistik dalam pendidikan. Nah, sebenarnya mengapa sih menyelaraskan konstruktivisme dan pendekatan humanistik dalam pendidikan itu penting? Padahal kan setiap teorinya memiliki kelebihan masing-masing. Nah, kita dapat terlebih dahulu melihat definisi setiap teori dan contoh-contoh penerapannya ya. Yang pertama, definisi untuk teori konstruktivis dan adalah sebuah landasan berpikir pendekatan kontekstual yang dimana pengetahuan dibangun bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep ataupun suatu kaidah yang siap untuk diingat. Teori konstruktivis ini membuka ruang seluas-luasnya untuk memahami apa yang telah siswa pelajari. Jadi, teori konstruktivisme adalah kerangka pemikiran dalam pendidikan yang menekankan peran aktif siswa dalam membangun pemahaman mereka sendiri tentang dunia melalui pengalaman, refleksi, dan interaksi dengan lingkungan mereka. Menurut konstruktivisme, siswa tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif dari guru ataupun buku teks, tetapi mereka secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui eksplorasi, refleksi, dan pembangunan konsep-konsep baru berdasarkan pengalaman yang mereka alami. Contoh-contoh penerapannya di sekolah adalah diskusi kelompok, penugasan proyek kreatif, dan juga pemecahan masalah kolaboratif. Selanjutnya, definisi teori pendekatan humanistik adalah suatu bentuk teori yang berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandangan pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Jadi, pendekatan humanistik adalah pendekatan dalam pendidikan yang menempatkan perhatian pada kebutuhan psikologis, emosional, dan sosial siswa sebagai individu. Pendekatan ini didasarkan pada teori psikologi humanistik yang menekankan keunikan individu, kebebasan, tanggung jawab pribadi, dan potensi untuk pertumbuhan dan pengembangan penuh. Contoh-contoh penerapan lainnya di sekolah adalah diskusi pemberian dukungan emosional, pemberian umpan balik positif, pengakuan, dan penghargaan atas prestasi. Nah, setelah saya sudah jelaskan masing-masing definisi dari teori belajar konstruktivisme dan teori pendekatan humanistik, kita dapat mengetahui bahwa menyelaraskan konstruktivisme dan pendekatan humanistik dalam pendidikan itu penting, yaitu dengan kita menerapkan kedua teori belajar konstruktivis dan humanistik memungkinkan pendekatan yang holistik dalam pendidikan. Konstruktivisme menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan mereka sendiri, sementara pendekatan humanistik menekankan pada aspek-aspek psikologis dan emosional siswa. Dengan menyelaraskan keduanya, kita dapat memperhatikan bagaimana siswa belajar secara efektif sambil memperhatikan kebutuhan dan pengalaman mereka sebagai individu yang unik. Nah, selanjutnya adalah beberapa dampak signifikan yang akan timbul apabila dapat menyelaraskan teori belajar konstruktivisme dan humanistik dengan baik. Yaitu, yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dengan menyelaraskan konstruktivisme dan pendekatan humanistik, pendidikan menjadi lebih berorientasi pada siswa. Guru tidak hanya memfasilitasi pembelajaran, tapi juga memperhatikan kebutuhan individual, minat, dan pengalaman siswa. Hal ini meningkatkan motivasi intrinsik siswa dan memungkinkan mereka untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pembangunan keterampilan kritis dan kreatif. Kombinasi antara pembelajaran berbasis pengalaman atau humanistik dan pembelajaran melalui eksplorasi dan refleksi atau konstruktivis memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Mereka belajar untuk bertanya, menyelidiki, memecahkan masalah, dan berpikir secara kritis tentang informasi yang mereka terima. Pembelajaran yang berarti dan relevan itu yang ketiga. Dengan mengintegrasikan pengalaman siswa dan mengaitkannya dengan konteks pembelajaran, pendidikan menjadi lebih berarti dan relevan bagi mereka. Siswa melihat hubungan antara apa yang mereka pelajari di sekolah dengan kehidupan sehari-hari mereka, yang meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Lalu yang keempat, pembangunan
kemandirian, dan keterampilan hidup dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol pembelajaran mereka sendiri atau humanistik dan membangun pemahaman mereka sendiri melalui eksplorasi dan refleksi atau konstruktivis. Mereka mengembangkan kemandirian dan keterampilan hidup yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Yang kelima, lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Ketika pendidikan diselaraskan dengan baik antara konstruktivisme dan pendekatan humanistik, lingkungan belajar menjadi lebih inklusif dan mendukung. Guru memperhatikan perbedaan individual dan kebutuhan siswa, menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua siswa untuk tumbuh dan berkembang. Baik, mungkin cukup sampai sini video edukasi yang saya berikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Semoga video saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Dan terima kasih yang sudah menonton. Dadah!